Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginfokan ya berita terbaru nih kemarin sore ya, Kamis sore ya, di mana Budi Said ya ditahan Kejagung ya terkait kasus emas ya. Dulu ini Pak Budi Said yang kasus ini ya yang menuntut Antam ya karena dia kalau nggak salah beli sekian ton emas ya, tapi belum dapat lah gitu ya, maka dia mengajukan gugatan ya ke Antam. Nggak taunya kemarin dia ditahan ya oleh Kejagung nih ya. Nah, bagaimana efeknya terhadap Antam ya, kasus penangkapan ini ya, kita lihat dulu beritanya lah ya. Ini ya kemarin ya, Kamis 18 Januari jam 7 malam ya, itu berita di Detik lah ya. Judulnya ditahan Kejagung, Crazy Rich Surabaya, Budi Said pernah lawan Antam soal emas 1,1 ton ya. Dimana dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan rekayasa penjualan logam mulia PT Antam ya. Jadi dia dianggap merekayasa lah ya dengan mungkin tersangka-tersangka lainnya gitu ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif pada hari ini, status yang bersangkutan kita naikkan sebagai tersangka gitu ya. Nah, di berita yang sama kemarin ya, Kejagung geledah rumah Budi Said di Surabaya, temukan logam mulia gitu ya. Jadi dia ya setelah menetapkan dan menahan Budi Said, Kejagung terus menggencarkan dalam rangka pengembangan kasus. Kami juga sedang melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, yaitu rumah yang bersangkutan di Surabaya. Untuk sementara hasil yang ditemukan sejumlah logam mulia sedang dihitung dan akan dilakukan penyelitaan. Wah, bakal disita itu emasnya ya. Nah, ini di berita di September ya. Kita balik lagi ke September 2023 ya, dimana waktu itu kan si Antamnya melakukan kasasi ya di tingkat MK ya, tapi ditolak ya kalau nggak salah ya, ditolak. Jadi waktu mungkin dia ditanya, Antam ini ditanya oleh pihak bursa kita gitu ya, lalu ini ya, makanya beritanya tulisannya PT Antam menjelaskan kepada Bursa Efek Indonesia terkait kasus 1,1 ton emas dengan Budi Said ya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung menolak Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atas putusan kasasi ya. Dengan demikian Antam harus membayar 1,1 ton emas atau setara dengan, maksudnya 1,1 ton emas ini setara dengan 1,1 triliun ya. Mengutip keterbukaan informasi BEI, Antam memastikan kasus tersebut tidak berdampak material bagi laporan keuangan konsolidasi perseroan. Pasalnya perseroan telah melakukan pencatatan provisi pada laporan keuangan sebelumnya ya, atas gugatan tersebut. Nah, si Antam bilang tidak akan mengurangi tidak akan mengganggu keuangan lah Antam ya, karena sudah dimasukkan ke dalam laporan sebagai pencatatan provisi ya, alias sebagai hutang ya, liabilitas. Nah, kita cek ya, ini laporan keuangan kuartal 3 Antam ya. Di bagian liabilitas jangka pendek ya, di situ ada provisi ya, provisi jangka pendek ya, itu sekitar 1,1 triliun ya. Ini kan dalam jutaan rupiah ya, berarti ini 1,1 triliun ya. Nah, kalau kita lihat lagi provisi itu ya, ada dua tuh ya, kasus hukum sama reklamasi dan pasca tambang. Jadi ini bagian kasus hukumnya kan ada catatan 38P ya. Nah, catatan 38P itu salah satunya ya, bukan cuma salah satunya. Itu permasalahan hukum terkait dengan pengiriman emas batangan ya. Jadi di sini ya, ini kasus yang Pak Budi Said ini mungkin ya tuntutannya. Jadi yang di kasus hukum ini salah satunya kasus yang dengan Pak Budi Said itu, terus ada kasus-kasus lain lah gitu ya. Nah, ini kan 1, triliunan ya. Jadi totalnya di sini nih ya, 1,1 triliun itu yang dimasukkan ke laporan keuangan liabilitas ini ya. 1,1 triliun ya. Nah, saya nggak tahu ya, saya bukan orang hukum, tapi yang di MK itu nggak tahu ya MK lagi MA ya, Mahkamah Agung ya, dimana kan udah putusan kasasi ditolak gitu ya. Nggak tahu bisa dirubah atau enggak ya. Kalau nggak bisa dirubah berarti kan 1,1 triliun ini nggak perlu dibayarkan ya ke Pak Budi Said ya. Kalau nanti Pak Budi Saidnya ditetapkan ya gitu ya, bersalah gitu. Tapi kan kita asas praduga tak bersalah, karena dia masih harus ngikutin pengadilan tuh pasti ya, cukup lama ya. Tapi kalau nanti akhirnya Antam dinyatakan tidak bersalah gitu ya, apakah nanti putusan yang tadi suruh bayar denda 1,1 itu nggak jadi ya? Kalau nggak jadi berarti kan nanti 1,1 ini masuk ke bagian ini mungkin ya, jadi laba lain-lainnya Antam ya. Otomatis mungkin profitnya Antam akan naik gitu ya.
liabilitasnya berubah jadi laba gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau saya salah mohon diralat ya, terutama ya saya nggak tahu sih apakah putusan Mahkamah Agung itu bisa dirubah gitu ya. Terus tadi kan ada emas yang disita ya. Nah, apakah emas yang disita itu nanti kalau pengadilan udah selesai dan Pak Budinya ditetapkan bersalah gitu ya, apakah emas yang akan dikembalikan ke Antam atau enggak gitu ya. Kalau dibalikan ke Antam berarti kan dapat untung banyak lah Antam ya, karena dapat emas gitu ya. Ya itu aja mungkin ya efeknya. Tapi masalah berita ini mungkin akan mendorong harga Antam gitu ya di hari Jumat ini mungkin ya. Atau malah retail dijebak gitu ya. Retail beli terus taunya dibanting gitu ya. Oke, nah ini apa nih? Oh iya, jadi sejak 2022 ya sudah dimasukkan ya provisi kasus hukum ini ya. Jadi kalau tadi kan laporan keuangan September 2023 ya, tapi setelah saya cek di bulan kuartal 2 2022 juga sudah ada gitu ya. Nah, kita masuk ke chartnya ya, di mana Antam ini sideways lah gitu ya di antara ini nih ya. Udah lupa saya tulis nih berapa ya? 1600 mungkin ya garis yang di bawah ini, di antara 1600 sampai dengan 1810 ya. Jadi dia sempat naik ke 1810 lalu turun lagi ya, seperti bentuk double bottom ini dijebolin sedikit nih kayaknya di bawah 600 ya. 590 mungkin ya, 595 ya. Lalu dia naik lagi. Ya, belum nyampe 10 tapi turun lagi gitu ya. Nah, ini catatan pribadi saya aja sih, waktu itu saya bikin prediksi di tanggal berapa nih ya? Tanggal 8 atau 9 Januari gitu ya. Karena dia habis double bottom double top nih ya, apakah dia akan turun langsung ya menjebol support 600 ini atau dia balik ke 600 lalu mantul lagi naik ke atas ya. Nah, saat ini belum tahu nih ya, masih support 600 nya belum jebol nih ya, sempat dites lagi nih ya. Ini kan nyampe 600 tapi naik lagi gitu ya. Ini juga sampai 600 tapi closingnya di 605 kalau nggak salah nih ya. Jadi kita belum tahu nih ya apakah dia akan mantul atau ngejebolin lagi nih ya ke bawah 600 gitu ya. Jadi ya berita ini mungkin akan mendorong harga saham Antam ya. Mungkin orang-orang berpikiran wah Antamnya ya nggak jadi rugi nih, malah bisa untung ya, dapat duitnya balik gitu. Bukan dapat duitnya balik sih, maksud tadi yang dari provisi itu nanti bisa berubah jadi laba gitu ya, karena kan Antamnya belum ngasih uangnya gitu ya. Oke, nah bagaimana pendapat teman-teman? Ini apa? Oh ya, EMA-nya. Kalau secara EMA dia masih di bawah EMA 20-nya ya, jadi bisa dibilang secara short term ya, dan jangka panjang juga masih bearish gitu ya, masih downtrend lah gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada kemungkinan ya Antam naik lagi ya, ya minimal balik ke resistennya gitu ya di sekitar 1800, atau dia akan jebol ke bawah 600 ya, atau dia akan bergerak ya di antara situ saja ya, di antara 1600 sampai dengan 1810 ya. Kalau di tektok juga, kalau teman-teman jago bisa cuan juga tuh ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.